Hadratal Kiram, kepada segenap masyayikh pondok pesantren Nahdlatul Thalabah, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan, Romo Kiai Imam Bazar Jauhari, Romo Kiai Haji Imam Baghawi Burhan Al-Hafidh, Romo Kiai Hamid Aqil, Romo Kiai Imam Bastomi lan sedaya ingkang tansah kita ta'zimi, segenap hadirin rencang-rencang santri mahasiswa kuliah subuh yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten kesempatan saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan bisa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga ditetapkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan barokah syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Para hadirin sidang jamaah subuh, para mahasiswa kuliah subuh paket Ramadan yang berbahagia, saat ini kita memasuki hari yang ke-21. Itu artinya jenengan sudah mendapatkan materi kuliah yang ke-21. Lokasinya. Diharapkan setelah mendapatkan materi-materi kuliah subuh, jenengan nanti bisa berhasil menjadi sarjana. Amin ya robbal alamin. Minimal berpikir secara sarjana. Berbeda antara orang yang berpikir bukan sebagai seorang sarjana dengan seseorang yang telah menempuh pendidikan sehingga dia menjadi seorang sarjana. Saya harapkan kita semua yang aktif mengikuti kegiatan kuliah subuh ini nanti pada akhirnya bisa menjadi seorang sarjana. Seseorang sarjana itu ciri-cirinya berpikirnya kritis, cerdas dan faktual. Kritis, cerdas dan faktual itu salah satu ciri seorang sarjana. Yang saya maksud seperti contoh yang bisa saya sampaikan, mungkin turune wong poso iku ngibadah. Tetapi bagi seorang sarjana hal itu tidak semerta-merta kemudian difahami lek poso iku turu wae. Seseorang yang berpikir kritis dan cerdas, dia akan berpikir bahwa turune wong poso iku ngibadah, nalikane turune niku ninggalake ya. Tetapi lek turune ninggalne ngaji, ninggalne jamaah, ya bukan lagi dapat keuntungan tapi justru mendapatkan kerugian. Berpikir seperti ini setelah kita mendapatkan materi-materi kuliah subuh, saya harapkan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan berbincang-bincang, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan tentang apa-apa yang perlu kita lakukan dan apa-apa yang perlu kita jauhkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Hadis di atas menjelaskan apa-apa yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan surga, agar kita bisa tadkhulul jannah bisalam, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga di sini tentunya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia, karena ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminan daripada akhirat. Bila mana di dunia ini kita mendapatkan nikmat luar biasa, kesejahteraan, ketentraman, ketakwaan, bisa istiqomah dalam ibadah, maka insya Allah di akhirat kelak
nanti kita juga akan mendapatkan ketentraman, kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, ketentraman menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, ya ayuhan nas afsus salam, sebarkanlah salam. Menyebar salam, mengucap salam bisa didefinisikan, mari kita biasakan menjadi orang yang ramah, mau menyapa kepada orang lain. Ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat. Sahabat ini diberi salam oleh Rasulullah. Salam yang pertama tidak dijawab. Kemudian Rasul mengucapkan salam lagi. Salam yang kedua tidak dijawab lagi. Baru yang ketiga dengan nada agak ditinggikan, sahabat tersebut menjawab. Setelah ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, mengapa engkau tidak menjawab salamku yang pertama dan yang kedua? Apakah engkau tidak mendengar? Mohon maaf ya Rasulullah, saya mendengar setiap salam panjenengan, tetapi karena saya ingin jenengan mengucapkan salam sebanyak 3 kali karena doa yang luar biasa, maka saya menjawabnya dengan jawaban yang lirih. Akhirnya Nabi tersenyum. Kecerdasan-kecerdasan semacam ini yang perlu kita biasakan. Artinya dengan mengucapkan salam itu rahmatnya Allah akan turun kepada kita, keselamatan Allah akan turun kepada kita. Dan doa yang paling besar adalah ketika bagaimana kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab salam tersebut, mendoakan kepada kita. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Dan ini sudah dituntunkan oleh guru kita. Baru saja tadi kita diajak bersama-sama menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Setiap salam kita yang kita sampaikan kepada Rasulullah dijamin pasti dijawab oleh Rasulullah. Padahal salam itu berupa doa. Bagaimana bisa kita bayangkan sebuah rahmat yang sangat besar apabila kita didoakan Rasulullah SAW. Maka biasakanlah oleh kita setiap saat mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Bisa ya Nabi salam alaika, bisa ya Rasulullah salam alaika. Itu. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim ketika bertemu dengan orang lain bermuka masam, tidak ramah, karena ciri-ciri ketawaduan seorang adalah mau menyapa orang lain. Ketika berpapasan mau mengakui orang lain, jangan sampai memalingkan muka, karena orang yang tidak mengucapkan salam akan putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ingat-ingat terus. Itu yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan tentang jalan menuju surga. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, berilah makan. Sedekah, memberi makan ini fadilahnya banyak sekali, diantaranya bisa membukakan pintu-pintu rezeki dan bisa menutup atau menolak bala, sebagaimana yang dianjurkan oleh panjenenganipun Abah Dimyati. Nanti para santri diajak bersama-sama untuk memberi makan kepada saat khataman, berusaha wa'at'imut ta'am. Saya ada cerita lagi ketika pada zaman Nabi Musa ada kaumnya yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari hidupnya serba kekurangan, bekerja sehari cukup dimakan untuk sehari bahkan kurang. Tetapi dia melaksanakan, menjalani itu dengan kesabaran dan keikhlasan. Hingga pada suatu hari suami istri ini berbincang-bincang. Kita tidak memiliki kekayaan sehingga kita tidak bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Bukankah Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap, bisa berdoa kepada Tuhannya? Kenapa kita tidak sowan kepada Nabi Musa untuk didoakan agar oleh
Allah, oleh Tuhannya Nabi Musa kita diberi kekayaan yang melimpah. Baiklah kalau begitu, mari kita sowan ke Nabi Musa. Akhirnya dua orang suami istri ini sowan kepada Nabi Musa dan disampaikanlah perihal apa yang menjadi keinginannya. Setelah mendengar keluhan dari kaumnya tersebut, Nabi Musa menghadap kepada Allah dan menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh kaumnya tersebut, dan oleh Allah dikabulkan. Wahai Musa, kaummu yang keinginannya mendapatkan kekayaan yang melimpah akan saya kabulkan dengan syarat cukup saya kasih waktu 1 tahun. Hal demikian disampaikanlah kepada kaumnya tersebut, dan keesokan harinya suami istri ini mendapatkan rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak tersangka-sangka. Akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya, bahkan terkaya di daerahnya waktu itu. Setelah dua orang ini mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah, setiap harinya dua orang ini menyibukkan diri memberi makan fakir miskin, anak yatim, membangun tempat-tempat persinggahan musyafir, karena dia merasa ini waktunya hanya 1 tahun. Selepas 1 tahun kita tidak akan punya apa-apa lagi, maka senyampang selagi masih ada rezeki dari Allah yang sangat melimpah ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hari berlalu demi hari, berganti bulan, dan tibalah setahun orang itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata lebih dari setahun, hampir 1 tahun setengah bahkan, rezekinya masih melimpah. Nabi Musa pun heran. Akhirnya Nabi Musa sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanyakan, wahai Allah, ya Allah, bukannya rezeki kaumku terbatas hanya 1 tahun, tapi ini sudah 1 tahun lebih, mengapa engkau masih belum menarik juga rezekinya? Wahai Musa, ketahuilah bahwa telah 1 pintu rezeki untuk kaummu aku buka, tetapi kaummu telah membuka pintu-pintu rezeki bagi banyak orang, bagi anak yatim, bagi musafir. Mana mungkin kaummu lebih kasih sayang daripada aku? Itulah berkah daripada kita sedekah, berkah daripada kita memberi makan kepada orang lain. Memberi makan kepada orang lain ini bisa bersifat in natura atau sepadan dengan apa yang dibutuhkan. Ketika orang butuh makan, kita kasih makan. Ketika orang butuh minum, kita kasih minum. Atau bersifat kita memberi kegiatan yang berpenghasilan, kita kasih dia lapangan pekerjaan, kita kasih dia kegiatan yang berkeekonomian sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan berkesinambungan. Jadi mari kita biasakan menjadi orang yang gemar dalam bersedekah, karena dengan sedekah maka pintu-pintu rezeki kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya bisa menambah wawasan pengetahuan, bisa memperpanjang umur, dan bisa mempererat hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak mau menjalin silaturahmi. Bentar lagi, besok mungkin teman-teman santri waktunya perpulangan. Saat di rumah, gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk berbakti kepada orang tua dan bersilaturahmi kepada handai taulan sanak saudara, kepada Pak D, Bude, Mbah Kakung, Mbah Uti, dan seterusnya. Di silaturahmi, karena doa pangestu beliau-beliau ini sangat penting bagi kita untuk kelangsungan kita mencari ilmu di pesantren. Jangan di rumah saja. Berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita sebentar di rumah justru menjengkelkan orang tua. Yang ini jangan sampai. Maka objeke wong tua nopo teng griya nggih dibantu, teng pertanian, nopo teng perdagangan, nopo
jasa menjahit dan sebagainya dibantu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ada hikayah lagi tentang seorang yang memutus silaturahmi padahal dia soleh tetapi masuk neraka. Di kota Mekah dahulu kala terdapatlah seorang kaya raya hendak naik haji. Ketika hendak tawaf, ketika hendak ke Padang Arafah, si kaya ini menitipkan hartanya sebanyak 1000 dirham kepada orang yang bertakwa dan soleh di daerah tersebut. Dia titipkan uang sebanyak 1000 dirham, kemudian dia berangkat haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, dia kembali ke rumah. Setelah beberapa waktu, dia carilah si kaya tersebut, si orang soleh tersebut mencari di mana harta yang dititipkannya. Jadi si kaya tadi setelah pulang dari haji mencari orang yang soleh yang tadi sebelum berangkat haji dia titipkan hartanya. Ternyata orang ini sudah meninggal. Setelah dicari ternyata sudah wafat, sudah meninggal, dan yang ditemui adalah ahli warisnya. Ahli warisnya tidak tahu di mana bapaknya meletakkan harta titipannya, di mana tidak tahu. Akhirnya si orang kaya itu menemui ulama di Mekah, dan sama ulama di Mekah diberi beberapa petunjuk. Pergilah engkau ketika lepas tengah malam di tepi sumur Zam-Zam. Panggillah namanya 3 kali. Kalau dia ahli surga, dia akan menjawab pertanyaanmu. Setelah diberi penjelasan demikian, betullah orang yang kaya itu pergi ke tepian sumur Zam-Zam selepas tengah malam. Kemudian dipanggillah orang soleh tersebut perihal menanyakan di manakah letak harta yang dia titipkan. Setelah dipanggil 3 kali tidak ada jawaban. Subhanallah, berarti orang ini tidak ahli surga karena dipanggil 3 kali tidak ada menjawab. Keesokan paginya si kaya ini menemui lagi kepada ulama. Oleh ulama dikatakan, kalau tidak kau dapati di tepi sumur Zam-Zam, jangan-jangan si soleh tersebut ahli neraka. Maka pergilah engkau ke sumur Barhut. Sumur Barhut itu yang saya tahu dari beberapa yang saya baca ada di provinsi Hadramaut di negara Yaman. Sumur Barhut ini dikatakan tepian jurangnya neraka. Akhirnya si orang kaya itu pergilah ke sumur Barhut. Selepas tengah malam dia panggil si soleh tersebut. Setelah 3 kali dipanggil ternyata muncul dan dikatakan perihal harta yang dititipkannya, tempatnya diberitahu, kemudian letak-letaknya juga dijelaskan. Kemudian tidak lupa pula si kaya ini menanyakan kepada orang yang soleh, engkau waktu di dunia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau memiliki sifat yang soleh dan engkau juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengapa, apa gerangan yang menyebabkan engkau berada di neraka? Sambil menangis orang itu menjawab, si soleh itu, sewaktu di dunia saya mungkin memang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi saya tidak pernah menyambung tali silaturahmi adik saya perempuan karena dia miskin, sehingga saya enggan untuk datang kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini hikayah-hikayah yang banyak hikmahnya untuk kemudian kita jadikan pelajaran yang berharga, bagaimana sesuatu yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin sekalian, dari apa yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia di akhirat, yaitu wasallu billaili wan nasuniyam, dan sholatlah kalian di waktu
orang-orang sedang tertidur. Bagi sebagian orang tentu hal ini sangat berat sekali. Tanpa ada kemauan dan keinginan yang kuat, Qiyamul Lail itu berat sekali. Tetapi bagi mereka yang mampu melaksanakannya, sungguh nikmat luar biasa. Bagaimana di dalam kesunyian, dalam ketenangan, orang-orang sedang tertidur, kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bermacam-macam. Qiyamul Lail itu, sholat malam itu bermacam-macam. Ada sholat tasbih, ada sholat taubah, yang masyhur sholat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW itu mewajibkan atas dirinya sholat tahajud meskipun kita tidak diwajibkan. Ini karena saking pentingnya sholat tahajud. Bahkan dikatakan bila mana kita sedang resah, gelisah, dada terasa sempit, maka sholatlah malam. Insya Allah pagi hari dada terasa lapang, kesusahan, keresahan akan sirna dari hadapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan kesalahan, terutama apa yang saya sampaikan belum bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub